semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi dalam sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Cindy Astria Septiani dan rekan saya Destika Amelia. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian, mulai dari pengertian sistem akuntansi, pengertian sistem informasi akuntansi, dan juga pengertian sektor publik. Menurut Kemendagri nomor 29 tahun 2009, sistem akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi akuntansi yang merupakan sistem yang telah dirancang oleh suatu organisasi atau lembaga untuk memenuhi fungsinya, yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Selanjutnya adalah pengertian dari sektor publik. Sektor publik adalah sektor atau bidang yang menyediakan atau memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kenapa sistem informasi akuntansi diterapkan di sektor publik. Sistem informasi akuntansi diterapkan untuk menekan tingkat kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual, dan juga untuk memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan juga tepat waktu, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya kita akan sama-sama membahas mengenai tujuan dari sistem informasi akuntansi dalam sektor publik. Secara umum, sistem informasi akuntansi bertujuan untuk memproses data akuntansi dan juga data keuangan, yang nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis oleh para pihak yang berkepentingan. Namun, secara spesifik, ada beberapa tujuan lain dari sistem informasi akuntansi dalam sektor publik. Yang pertama, memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan periode berjalan sebagai pembiayaan semua pengeluaran. Yang ketiga, menginformasikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pembuatan laporan. Dan yang terakhir, menginformasikan posisi keuangan sesuai dengan kondisi entitas pembuatan laporan, sesuai juga dengan sumber penerimaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan kegunaan sistem informasi akuntansi menurut ahli. Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Hall tahun 2008 adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mendukung operasional harian sistem informasi, menyediakan informasi bagi personal operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif. Kedua, untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan yang diminta lainnya. Secara eksternal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban. Ketiga, untuk mendukung proses pengambilan keputusan, manajemen sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan para manajer untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. Selanjutnya, kegunaan sistem informasi akuntansi menurut Rama dan Jones tahun 2006. Seperti yang dipaparkan Rama dan Jones tahun 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mendukung perencanaan dan pengendalian, di mana informasi yang berkenaan dengan anggaran dan biaya standar disimpan dalam sistem informasi. Kemudian, laporan dirancang untuk membandingkan antara anggaran dengan aktual. Disinilah peran sistem informasi untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian. Kedua, menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal termasuk kebijakan perusahaan, prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset organisasi dari kerugian atau kehilangan, dan untuk memelihara keakuratan data finansial. Ketiga,
untuk mendukung aktivitas rutin, para pimpinan membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk menangani aktivitas operasi rutin selama siklus operasi organisasi berjalan. Keempat, untuk mendukung pengambilan keputusan, informasi juga dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan non-rutin pada semua tingkat organisasi. Penerapan atau pelaksanaan sistem informasi akuntansi dalam sektor publik tentunya masih mengalami beberapa kendala. Di antaranya, yang pertama, sistem informasi akuntansi belum diselenggarakan di seluruh instansi pada organisasi sektor publik. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa sistem informasi belum dijalankan secara efektif. Hal ini nantinya akan membawa dampak negatif pada kinerja dan juga mutu pelayanan instansi atau organisasi sektor publik pada masyarakat. Kendala yang kedua adalah beberapa satuan kerja atau satker belum melaksanakan sistem informasi akuntansi dan juga prosedur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga hal ini menurunkan kualitas pembukuan dan juga pencatatan pada tingkat SAPD. Sekarang kita akan sama-sama membahas mengenai kelebihan dan juga kelemahan sistem informasi akuntansi dalam sektor publik. Kelebihan atau keunggulan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam sektor publik di antaranya: pertama, menghemat waktu dalam melakukan proses transaksi dan pencatatan karena proses tersebut dilakukan dengan sistem yang telah dirancang untuk mempermudah pemrosesan transaksi dan pencatatan. Kedua, mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan karena tidak dilakukan secara manual oleh manusia, melainkan menggunakan sistem sehingga mengurangi tingkat kesalahan. Ketiga, membantu instansi untuk menjalankan aktivitas operasional menyangkut bidang akuntansi dengan lebih efektif dan efisien. Keempat, mempermudah pekerjaan. Kelima, informasi akuntansi dapat dikelola dengan baik untuk menjadi sumber pengambilan keputusan. Sedangkan untuk kelemahan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam sektor publik, di antaranya, pertama, pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam sektor publik belum dilakukan secara maksimal, sehingga hal ini berkemungkinan menyebabkan beberapa masalah seperti kebocoran data dan atau bahkan pencurian informasi oleh orang tidak bertanggung jawab. Kedua, sistem informasi akuntansi dalam sektor publik belum menerapkan sistem perbendaharaan tunggal. Dari beberapa kendala dan juga kelemahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya pemerintah telah menemukan solusi dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi dalam sektor publik. Di antaranya, yang pertama, perbaikan ini dilakukan dengan cepat melalui langkah-langkah nyata, terprogram, dan juga mengikutsertakan berbagai kalangan. Yang kedua, sinkronisasi sistem komputer instansi pemerintah agar terintegrasi dan kompatibel antara satu dan yang lainnya. Yang ketiga, pemerintah perlu segera menerapkan sistem perbendaharaan tunggal. Yang keempat, menyediakan komponen sistem informasi akuntansi yang baik dan berkualitas, mulai dari tenaga kerja yang kompeten dan handal sampai dengan fasilitas untuk penerapan sistem informasi akuntansi yang memadai. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada instansi pemerintah yang tidak menerapkan sistem akuntansi dan prosedur keuangan yang sesuai dengan SAP atau standar akuntansi pemerintah. Adapun contoh-contoh sistem informasi akuntansi dalam sektor publik. Di pemerintahan ada dua sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Akuntansi Pusat atau SIAP yang terdiri dari SAW dan SAKUN, serta Sistem Akuntansi Instansi atau SAI yang terdiri dari SAMBN dan SAK. Sistem Akuntansi Pusat atau SIAP terbagi menjadi dua, yaitu Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara. Sistem akuntansi umum adalah subsistem akuntansi pusat yang nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan juga neraca. Sedangkan sistem akuntansi kas umum negara adalah subsistem akuntansi pusat yang menghasilkan laporan arus kas serta neraca kas umum negara. Sedangkan sistem akuntansi instansi atau SAI dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem akuntansi barang milik negara atau SABMN untuk pertanggungjawaban aset negara dan sistem akuntansi keuangan atau SAK sebagai pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan. Kemudian ada pun aplikasi-aplikasi yang diterapkan dalam sistem akuntansi pusat atau SIAP.
Pertama, aplikasi SP2D yang digunakan oleh Seksi Perbendaharaan KPPN sebagai ordonatur dalam rangka pencairan dana berdasarkan SPM yang diajukan oleh Satker. Output aplikasi ini terdiri dari dokumen SP2D, advice list, routing slip, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, aplikasi SIK-AK merupakan aplikasi yang digunakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau VERA KPPN. Hanya dengan melalui perintah posting, maka semua transaksi yang terjadi, baik transaksi SAW maupun KUN, akan ditempatkan ke dalam buku besar umum atau General Ledger. Masing-masing perkiraan yang nantinya akan menjadi laporan-laporan neraca, laporan arus kas atau LHK, dan laporan realisasi anggaran. Lalu ada aplikasi BU 2005 yang digunakan oleh Seksi-Seksi Bendahara Umum KPPN sebagai bendahara negara, yang digunakan untuk pencatatan dan juga pelaporan transaksi-transaksi kas umum negara atau KUN. Terakhir, aplikasi SIK-AKLAP. Sebagaimana aplikasi SIK-AK, aplikasi SIK-AKLAP ini menghasilkan laporan-laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran pada tingkat kanwil. Lalu kita juga akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi terkait pelaksanaan sistem akuntansi instansi. Yang pertama ada aplikasi SPM yang digunakan untuk mengajukan pembayaran kepada KPPN sebagai bentuk pelaksanaan anggaran. Output aplikasi ini adalah SPM yang diajukan kepada KPPN. Kemudian ada aplikasi SAI yang digunakan dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi keuangan atau SAK Satker. Output aplikasi ini adalah laporan-laporan neraca dan laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang terakhir ada aplikasi SAMBN yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan aset yang dikuasai Satker dalam rangka pelaksanaan akuntansi aktiva tetap. Output yang dihasilkan adalah laporan barang milik negara, laporan kondisi barang, dan laporan posisi BMN dalam. Dan ada pun contoh aplikasi-aplikasi dalam sektor publik. Pertama, Gov2Go. Aplikasi ini bisa memberi peringatan deadline pembayaran pajak properti, pajak kendaraan, ataupun registrasi voter. Kedua, Voice Map HK. Aplikasi yang ditujukan untuk tunanetra, Voice Map HK bekerja dengan mengonfirmasikan lokasi memakai suara. Ketiga, The Noise App. Aplikasi The Noise App fungsinya untuk melaporkan ketika ada gangguan keributan suara yang terjadi di tempat umum. Cara penggunaannya sederhana, cukup dengan merekam suara keributan dan mengirimkannya lewat aplikasi. Terakhir, yang keempat, Japan Official Travel App. Aplikasi yang memiliki manfaat berharga terkait panduan wisata serta layanan navigasi transportasi umum di Jepang, info tentang lokasi hotspot WiFi gratis terdekat, rumah sakit, ataupun pusat informasi wisatawan. Baiklah, di sini kami akan memberikan contoh kasus atau penggunaan sistem informasi dalam sektor publik pada kehidupan sehari-hari. Pak Yanto adalah seorang petani, dan saat ini ia ingin menanam padi pada hari Kamis. Sebagai seorang petani, Pak Yanto tentunya tahu betul bahwa menanam padi haruslah pada hari yang cerah dan sedang tidak hujan. Lalu, bagaimana cara Pak Yanto untuk mengetahui perkiraan cuaca pada hari Kamis? Dan aplikasi apa yang bisa digunakan Pak Yanto untuk mengetahui perkiraan cuaca? Dengan perkembangan zaman, pemerintah mengeluarkan sistem informasi atau aplikasi untuk mempermudah masyarakat mengetahui perkiraan cuaca, terutama bagi masyarakat yang pekerjaannya berhubungan dengan cuaca. Oleh karena itu, Pak Yanto menggunakan salah satu sistem informasi atau aplikasi tersebut, yaitu aplikasi Info BMKG. Dengan menggunakan aplikasi Info BMKG tersebut, Pak Yanto bisa mengetahui perkiraan cuaca pada hari Kamis agar Pak Yanto sebagai seorang petani dapat melakukan pekerjaannya di waktu yang tepat. Tidak hanya itu, Info BMKG juga bisa memberi informasi mengenai bencana alam yang terjadi di lingkungan kita, sehingga Pak Yanto sebagai seorang petani yang tinggal di pegunungan dan rentan terjadi bencana alam juga dapat mengandalkan aplikasi ini. Baiklah, itulah pembahasan materi dari kelompok kami yang membahas materi bab 10 tentang sistem informasi akuntansi dalam sektor publik. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Dadah!